Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, today we are going to learn about poem, atau dalam bahasa Indonesianya yang kita kenal sebagai puisi. So, what is poem? Poem is a piece of writing that partakes of the nature of both speech and song that is nearly always rhythmical and usually metaphorical. Poem expresses emotions, experience, feelings, and ideas in short lines using words that end with the same sound. The function of poem is make a relationship with the environment. So, puisi itu adalah sebuah tulisan yang mengambil bagian dari sifat sebuah ucapan atau sebuah lagu yang biasanya itu dia berirama dan juga bermajas. Sebuah puisi biasanya mengekspresikan emosi, pengalaman, perasaan, dan ide seseorang dalam sebuah baris pendek dengan menggunakan kata-kata yang berakhir dalam bunyi yang sama atau senada. Fungsi dari puisi itu untuk membuat hubungan dengan lingkungan dan juga seseorang. Seseorang yang menulis puisi itu disebut sebagai penyair atau dalam bahasa Inggrisnya poet. And this one is one of the most famous and influential poets of the 19th century from America, Edgar Allan Poe. Banyak sekali karya-karya puisi dari Edgar Allan Poe yang sangat terkenal. Salah satunya berjudul To Helen, The Raven, Annabelle Lee, and this one, A Dream. Next. A poem has two text structure, which are physical structure and inner structure. A poem has two text structure, which are physical structure and inner structure. Physical structure or struktur fisik adalah unsur puisi yang dapat dilihat dan diamati secara langsung. Contohnya seperti stanza, rhyme, rhythm. And then there is inner structure atau struktur batin, yaitu unsur pembangunan makna yang tidak dapat dilihat secara langsung, seperti theme, tone, feeling, and meaning. In physical structure, there are stanza, which is a group of lines within a poem, yang artinya adalah sekelompok baris dalam sebuah puisi, atau yang kita kenal juga dengan bait. And then there is rhythm, the dynamics of sound in poem, atau dinamika atau perubahan suara dalam puisi agar puisi tersebut tidak monoton atau membosankan. And then last, there is rhyme atau rima, the repetition of sound, usually at the end of the words. Rima adalah persamaan bunyi atau perulangan bunyi yang biasanya terletak di akhir kata. Rima itu diciptakan dengan tujuan untuk memberi efek keindahan dalam puisi. Next is the inner structure of the poem. First is theme atau tema. Tema merupakan unsur utama dalam sebuah puisi. Tema itu adalah gagasan pokok tentang suatu tulisan. And then there is feeling atau perasaan, emosi penyair ketika membaca puisi. Tone atau suasana adalah suasana atau keadaan yang ada dalam puisi tersebut. And then there is meaning, which is pesan yang disampaikan dari penyair untuk pembaca atau pendengarnya. The language feature of the poem atau unsur kebahasaan yang ada dalam sebuah puisi. There are diction, figurative language, and imagery. Diction is the selection of words by the poet to make the poem more beautiful. Diksi adalah pemilihan kata yang dilakukan oleh penyair untuk membuat sebuah puisi menjadi lebih indah. And then the use of figurative language atau dalam bahasa Indonesia-nya yang kita kenal dengan majas. And then last, imagery, the use of words that can create a visual, auditive, or tactile image. Imagery or imagery atau gambaran adalah penggunaan kata-kata yang dapat membuat gambaran apa yang dialami oleh penyair secara indrawi, seperti pendengaran, penglihatan, perasaan, penciuman, sehingga para pendengar atau pembaca dapat merasakan apa yang penyair rasakan. Okay, now we are going to discuss a poem by Edgar Allan Poe entitled A Dream.
kita akan mengidentifikasikan struktur teks serta unsur kebahasaan yang terdapat dalam puisi ini. Firstly, the text structure. Struktur teks itu tadi ada dua, struktur fisik dan struktur batin. Untuk struktur fisiknya, ada stanza, rhyme, and rhythm. Yang stanza adalah sekelompok baris dalam sebuah puisi. Dalam puisi ini bisa kita lihat ada berapa kelompok baris? 1, 2, 3, dan 4 yang masing-masing mempunyai 4 baris. Jadi dalam puisi ini ada 4 stanza yang masing-masing mempunyai 4 baris pada setiap stanzanya. And then there is rhyme atau rima. Dalam stanza pertama bisa kita lihat night, departed, light, hearted. Karena rima itu persamaan bunyi yang terletak di akhir kata, bunyi night bisa kita lambangkan dengan huruf A, and then bunyi departed bisa kita lambangkan dengan huruf B. And then light, karena light dan night itu mempunyai bunyi yang sama, jadi kita lambangkan dengan A, and then hearted mempunyai bunyi yang sama dengan departed. Jadi rima pada stanza pertama itu AB, AB. Begitu juga dengan stanza yang kedua, dia rimanya juga AB, AB. Seperti day, cast, ray, pass. Itu kan sama ya. A, B, A, B. Stanza ketiga juga sama. Dream, chiding, beam, guiding. Dan stanza keempat, night, afar, bright, star. Jadi semua rimanya sama, AB, AB. Untuk ritmenya itu high and low, karena bisa kita lihat di stanza kedua ada kata dan diikuti dengan tanda seru. Biasanya kalau ada tanda seru itu kan dia nadanya tinggi, baru dia ke rendah. Jadi, dan biasanya juga dalam pembacaan puisi atau dalam kita berbicara itu kita berbicara dengan nada yang tinggi baru ke nada yang rendah gitu. Okay, and then the next structure itu temanya adalah a dream, tentang mimpi, because mostly this poem is talk about a dream. Kita coba artiin per barisnya. In visions of the dark night, dalam penglihatan malam yang gelap, I have dreamed of joy departed. Aku telah memimpikan kegembiraan yang pergi. But a waking dream of life and light has left me broken hearted. Tapi mimpi hidup dan cahaya telah membuatku patah hati gitu. Jadi dia pada stanza pertama ini dalam malam yang gelap dia memimpikan kegembiraannya pergi gitu. Tapi mimpi tentang hidup dan cahaya membuat dia patah hati. Stanza yang kedua, what is not a dream by day? Apa yang bukan mimpi di siang hari? To him whose eyes are cast, pada mereka yang matanya tertuju, on things around him with a ray, pada hal-hal di sekitarnya dengan sinar, turn back upon the past, berbalik ke masa lalu. Jadi di stanza kedua itu dia masih menceritakan atau membicarakan tentang mimpi juga. And that holy dream, while all the world were chiding, had chased me as a lovely beam, a lonely spirit guiding.
Mimpi suci itu saat seluruh dunia mencaci telah menyemangati saya sebagai sinar yang indah. Jadi mimpi suci itu menyemangati penyairnya sebagai sinar bagi penyairnya gitu. A lonely spirit guiding, pembimbing roh yang kesepian. What though that light through storm and night, so tremble from afar? What could there be more purely bright, in truth day star? Bagaimana meskipun cahaya itu badai dan malam sangat gemetar dari jauh? Apa yang bisa lebih cerah dalam bintang kehidupan yang bintang kebenaran, bintang hari kebenaran. In truth day star itu bintang hari kebenaran. Feeling yang dirasakan penyair dalam membacakan puisi ini itu dia seperti yang ada di stanza 1, broken hearted, and then di stanza 3 cheered me atau mengembirakan saya. Imagery dalam puisi ini terletak di In Vision of the Dark Night yang menggambarkan imaji visual atau penglihatan, yaitu malam yang gelap, and then purely bright di stanza 4 line ketiga yang artinya murni, cerah gitu. Dia sama-sama imaji penglihatan. Alright class, that's all that I can share for you today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.